Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam akuntansi. Jadi, ada berapa sih akuntansi itu? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya akuntansi itu tidak hanya terfokus pada akuntansi keuangan saja, melainkan masih banyak macam-macam akuntansi yang perlu kita ketahui. Nah, jadi untuk lebih jelasnya langsung saja ke pembahasan. Nah, baik. Jadi, akuntansi itu memiliki beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya akuntansi tidak hanya terfokus pada akuntansi keuangan saja, akan tetapi masih banyak macam-macam akuntansi. Nah, jadi di video kali ini saya akan menyebutkan 10 jenis akuntansi atau 10 macam akuntansi yang perlu kita ketahui. Baik, yang pertama adalah akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi pemeriksaan, yang ketiga akuntansi manajemen, yang keempat akuntansi pemerintah, yang kelima akuntansi anggaran, yang keenam akuntansi pendidikan, yang ketujuh akuntansi biaya, yang kedelapan akuntansi pajak, yang kesembilan akuntansi perbankan, dan yang terakhir akuntansi syariah. Nah, jadi ada 10 akuntansi yang perlu kita ketahui, yang dimana 10 jenis akuntansi ini memiliki definisi yang berbeda-beda, yang akan kita bahas di video berikut. Baik, yang pertama itu adalah akuntansi keuangan atau general accounting. Nah, kalian paham kan apa itu akuntansi keuangan? Nah, jadi akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, perangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi, yang dimana transaksi ini dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, dari sini kita punya gambaran bahwasanya akuntansi keuangan itu lebih terfokus pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, dari hasil kegiatan itu dilakukanlah sebuah pencatatan, perangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi. Nah, jadi di bidang akuntansi ini, seluruh kegiatan finansial atau transaksi itu dicatat dalam bentuk laporan keuangan perusahaan, sehingga nantinya laporan keuangan itu digunakan oleh orang yang berkepentingan seperti investor, kreditur, karyawan, dan terutama bagi manajemen tersendiri. Nah, jadi itu mengenai pengertian dari akuntansi keuangan. Dan yang selanjutnya adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Apa sih akuntansi pemeriksaan ini? Jadi secara definisi, akuntansi pemeriksaan atau auditing ini adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, jadi laporan-laporan yang disusun dalam akuntansi keuangan itu perlu diaudit, perlu diperiksa. Tujuannya yaitu untuk memastikan akurasi pada laporan keuangan tersebut. Apakah laporan itu benar atau salah? Nah, disinilah pentingnya audit untuk memeriksa salah benarnya suatu laporan keuangan. Nah, jadi itu pengertian daripada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang intinya pada akuntansi pemeriksaan ini adalah memeriksa hasil dari laporan akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang dibuat untuk menyajikan laporan keuangan bagi kepentingan pihak internal perusahaan. Nah, jadi di sini kita bisa paham bahwasanya akuntansi manajemen itu dibuat hanya untuk kepentingan pihak internal saja, tidak untuk pihak eksternal. Jadi siapa saja itu pihak internal perusahaan? Pihak internal perusahaan itu bisa jadi manajer produksi, manajer pemasaran, dan lain-lain. Nah, jadi informasi pada akuntansi manajemen ini untuk mengambil kebijakan pada masa depan, yang dimana
kebijakan ini diambil berdasarkan data historis pada laporan keuangan. Nah, jadi itu mengenai pengertian dari akuntansi manajemen. Baik, selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Apa itu akuntansi pemerintah? Akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan. Nah, jadi yang saya ketahui di akuntansi pemerintah ini beda dengan akuntansi lainnya, di mana akuntansi lainnya menyediakan laporan laba rugi. Ya jelas menyediakan laporan laba rugi, karena orientasi yang ada pada perusahaan itu adalah ingin laba, tidak ingin rugi. Yang tentunya sangat penting untuk adanya laporan laba rugi dalam akuntansinya. Nah, sedangkan di pemerintah ini tidak. Di pemerintah ini tidak ada laporan laba rugi, karena di akuntansi ini lebih menekankan sifat pengawasan terhadap anggaran negara atau keluar masuknya keuangan negara. Nah, jadi itu pengertian dari akuntansi pemerintah. Selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan. Nah, sudah jelas kalau kita berbicara anggaran itu sudah pasti perencanaan. Nah, disinilah anggaran pendapatan itu disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Nah, penyusunan yang dimaksud di akuntansi anggaran ini adalah bisa berupa perencanaan keuangan di masa mendatang maupun perbandingan rencanaan dengan kegiatannya sebenarnya. Jadi fungsi dari akuntansi anggaran ini tidak lain untuk mengendalikan keuangan agar tidak terjadi pengeluaran dana berlebih. Namanya juga akuntansi anggaran, yang pastinya dia itu merencanakan untuk tidak terjadinya pengeluaran dana yang berlebih, sehingga dengan begitu dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa teratur dengan adanya akuntansi anggaran ini. Nah, jadi itu pengertian dari akuntansi anggaran. Selanjutnya adalah akuntansi pendidikan. Apa itu akuntansi pendidikan? Jadi, akuntansi pendidikan adalah bidang khusus yang mengarah pada bidang pendidikan. Disinilah tempat pengajaran akuntansi sebagai disiplin ilmu secara lengkap, bahkan sampai pada penyusunan kurikulum pendidikannya. Di sini juga mencangkup pengelolaan data, transaksi keuangan, dan penyajian laporan keuangan pada lembaga pendidikan. Nah, jadi ketika kita berbicara pendidikan, itu tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar mengajar, yang tentunya akuntansi ini sudah diperkenalkan kepada masyarakat umum itu sejak di bangku SMA, dan mulai dipertajam, mulai diperdalam itu di bangku kuliah. Nah, jadi akuntansi pendidikan adalah akuntansi yang lebih mengarah pada bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Jadi, akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan aktivitas organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi di bidang akuntansi ini berkaitan dengan pengelolaan biaya perusahaan. Nah, pengelolaan biaya perusahaan yang seperti apa? Jadi, pengelolaan biaya ini yang dimaksud adalah pengelolaan biaya perusahaan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Maka dari itu, fungsi daripada akuntansi biaya ini adalah sebagai perencanaan sekaligus pengawasan dan pengendalian biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi itu mengenai pengertian dari akuntansi biaya, yang pada intinya akuntansi biaya ini lebih terfokus pada biaya-biaya yang dilakukan oleh aktivitas perusahaan. Selanjutnya, akuntansi pajak.
Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi pada akuntansi pajak ini yaitu tidak lain untuk mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan. Nah, jadi di akuntansi pajak ini itu bisa dikatakan sebagai pencatatan, bisa dikatakan juga sebagai penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak, untuk mengetahui banyaknya pajak yang harus ditetapkan. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya di dunia perpajakan ini itu tidak mengenal istilah akuntansi, cuman karena memasuki era perpajakan modern, sistem akuntansi ini sangat dibutuhkan. Dan yang sebenarnya sama saja dengan akuntansi keuangan, cuman yang membedakan kalau akuntansi keuangan dia itu menghasilkan laporan keuangan, sedangkan di akuntansi ini menghasilkan laporan pajak. Jadi seperti itu mengenai sedikit pengertian dari akuntansi perpajakan atau akuntansi pajak. Selanjutnya adalah akuntansi perbankan. Apa itu akuntansi perbankan? Akuntansi perbankan adalah kegiatan mencatat, analisa, serta laporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Nah, jadi perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya ketika kita berbicara transaksi keuangan yang ada di perusahaan, itu pastinya kita menyebut akuntansi perusahaan, akuntansi keuangan. Nah, ketika kita berbicara tentang transaksi keuangan yang ada di perbankan, tentunya kita menyebutkan bahwasanya itu adalah akuntansi perbankan. Nah, jadi dari keduanya ini memang memiliki perbedaan satu sama lain, yang dimana contoh sederhananya seperti arus kas masuk dan keluar itu antara bank dan perusahaan itu memiliki perbedaan, yang dimana juga perbankan ini sudah diatur oleh PAPI, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Nah, jadi di akuntansi perbankan ini memang memiliki perbedaan tersendiri, terutama pada format dari laporan keuangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya perihal tentang akuntansi perbankan ini sudah diatur di PAPI itu tadi. Nah, jadi seperti itu mengenai akuntansi perbankan. Dan yang terakhir adalah akuntansi syariah. Jadi, secara pengertian, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin pada tauhid yang menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, jadi ketika kita berbicara akuntansi syariah, tentunya kita teringat pada ketentuan-ketentuan Islam, peraturan-peraturan Islam yang memang harus kita taati sebagai seorang agama Islam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di akuntansi syariah ini itu tidak jauh berbeda dengan akuntansi keuangan, cuman di akuntansi syariah ini juga memiliki perbedaan seperti istilah-istilah yang ada di akuntansi syariah. Beda lagi dengan akuntansi yang seperti biasanya, yang konvensional. Nah, jadi akuntabilitas pada akuntansi syariah ini memang dikedepankan dalam artian kita mengedepankan kebenaran, kita mengedepankan kejujuran dalam melakukan kegiatan pada akuntansi syariah ini. Nah, jadi itu pengertian dari akuntansi syariah. Nah, jadi itulah macam-macam akuntansi yang perlu kita ketahui. Nah, baik, mungkin ini akhir dari pembahasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.